Bab 1559, jangan-jangan aku benar-benar tak terkalahkan. Begitu Mu Bei mendekati rumah itu, hantu-hantu jahat di sekitarnya langsung menyadari keberadaannya. Hantu-hantu itu melengkingkan jeritan yang menusuk telinga. Detik berikutnya, mereka serentak menerjang ke arah Mu Bei. Wujud mereka bengis, aura mereka mengerikan. Yang paling lemah saja membawa tekanan setara kultivator ranah suci kehidupan. Hawa kematian dingin yang menyelimuti mereka membuat ruang di sekitar sampai tampak berkelok-kelok. Di beberapa tempat udara bahkan berdesis seperti disundut oleh hawa dingin itu. Tiga pemuda di kejauhan menggigil ketakutan. Abis, kakak besar tamat. Salah satu dari mereka berseru gemetar. Sekelompok hantu seram dengan kekuatan setara ranah suci kehidupan menerjang ke depan. Biar orang itu sehebat apapun, mana mungkin sanggup bertahan. Mereka hampir saja berbalik badan hendak kabur. Namun tepat di detik berikutnya, langkah mereka mendadak terhenti. Mata mereka membelalak lebar. Mereka hanya sempat melihat semua hantu ganas yang menerjang ke arah Mu Bei. Begitu mendekati tubuh Mu Bei, di saat nyaris menyentuhnya, tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Ini tidak mungkin. Serius. Itu kan hantu-hantu jahat dengan kekuatan setara ahli ranah suci kehidupan, kenapa bisa meledak begitu saja begitu mendekati Mu Bei? Ada apa ini? Mu Bei melangkah tenang. Dengan kultivasinya sekarang, bahkan kultivator ranah suci kehidupan biasa pun bisa ia hancurkan dengan mudah. Apalagi cuma hantu-hantu kecil semacam ini. Belum lagi ia menguasai jurus 5 petir pengguncang langit. Hantu ganas yang kekuatannya setara ranah suci kehidupan, baru tersentuh sedikit saja oleh auranya sudah pasti tamat riwayatnya. Tak lama kemudian, ia sudah berdiri sekitar 3 meter di luar rumah itu. Dari dekat, rumah yang disusun dari tumpukan mayat itu terus meneteskan cairan bangkai. Pemandangannya saja sudah mengerikan. Ditambah bau busuk menusuk hidung dan belatung-belatung yang merayap di mana-mana, benar-benar membuat orang ingin muntah. Sejauh mata memandang, setiap mayat mati dengan cara yang mengenaskan. Semuanya seperti telah dihisap habis darah dan esensi kehidupannya. Di antaranya bahkan ada banyak anak kecil dan perempuan. Tatapan Mu Bei sedikit mendingin. Hampir di saat yang sama, dari dalam rumah yang sepenuhnya dibangun dari tubuh manusia itu, sebuah sosok perlahan melangkah keluar. Itu seorang kakek tua. Rambut panjangnya tipis dan menguning kering. Wajahnya penuh bisul bernanah. Tubuhnya kurus kering, seluruh badannya diselimuti aura kematian dingin yang pekat. Kedua matanya cekung dalam. Meski masih ada getaran kehidupan, jelas ia masih manusia hidup, tapi tampangnya sudah lebih mirip hantu penasaran. Tidak. Tepatnya, ia bahkan lebih jijik dan lebih jelek daripada hantu manapun. Begitu kakek itu muncul, Mu Bei langsung merasakan sesuatu. Dari tubuh orang itu memancar aura sumber dao yang sangat kuat. Di dalam tubuhnya, ada sumber dao. Saat ini, kakek jelek itu menatap lurus ke arah Mu Bei, lalu mengeluarkan suara serak dan nyaring seperti gesekan kaca. Ranah takdir, tapi esensi hidupmu panas seperti tungku api. Bagus, bagus sekali, sangat berguna. Kalau aku memakanmu, manfaatnya bagi orang tua ini akan sangat besar. Dari mata cekungnya terpancar cahaya hijau aneh. Ia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang kuning kering. Bukan hanya kuning. Banyak giginya sudah membusuk, ujung-ujungnya bergerigi seperti taring binatang buas. Menjijikkan sampai ke tulang. Di belakang, ketika mendengar ucapan kakek jelek itu, 3 orang termasuk si gendut tak kuasa kembali menggigil. Memakan Mu Bei. Sialan, kakek mesum ini makan orang. Saat ini, kakek jelek itu melirik ke arah mereka bertiga dengan pandangan dingin. Jadi kalian 3 ekor semut kecil itu berani-beraninya kembali ke sini. Sebentar lagi,
Kalian semua juga tetap tinggal di sini." Ketiganya langsung menggigil makin keras. Kakek jelek itu kembali menatap Mu Bei. Ia melangkah satu demi satu ke arah Mu Bei. Setiap langkah yang ia ambil hembusan angin dingin bercampur bau busuk menyapu keluar, menyelimuti dan mengunci setiap sudut di sekitar Mu Bei. Namun di detik berikutnya, sosok Mu Bei tiba-tiba sudah menghilang dari tempat semula dan muncul tepat di hadapannya. Pupil kakek jelek itu menyempit, "Kau." Baru mengucap satu suku kata, telapak tangan Mu Bei sudah menangkup wajahnya dan menekan kepalanya langsung ke tanah. Boom! Kakek jelek itu seperti sebongkah batu besar dihantamkan ke tanah. Begitu kepalanya menyentuh permukaan tanah, suara benturan keras menggema. Tanah itu langsung hancur berantakan. Muncul sebuah lubang besar berdiameter puluhan meter, dan retakan-retakan seperti jaring laba-laba menyebar cepat ke segala arah. Tete, si gendut dan dua rekannya melongo sampai tak bisa menutup mulut. Kakek mesum yang barusan tampak begitu mengerikan, ternyata oleh Mu Bei dihantam ke tanah hanya dengan satu gerakan, sampai membuat tanah berlubang besar berdiameter puluhan meter. Mu Bei menunduk, memandang kakek jelek yang terjerembab di tanah. Ia mengangkat kaki, hendak menendangnya. Sret! Sosok kakek jelek itu lenyap dari tempat semula. Detik berikutnya, ia muncul kembali beberapa meter jauhnya. Ia menatap Mu Bei, "Ternyata aku salah lihat, ya. Bocah kecil, kau bukan ranah takdir kau menyembunyikan kultivasimu." Di belakang, ketiga pemuda itu serempak menoleh memandang Mu Bei. Mu Bei bukan ranah takdir. Menyembunyikan kultivasi. Pemuda yang memimpin itu tak tahan untuk bersuara, "Serius, kakak, kamu ini terlalu tidak tahu diri, ya. Menyembunyikan kultivasi, menyuruh kami bertiga pergi merampok, lalu balik menggertak kami. Ini namanya tidak adil, tidak ksatria." Mu Bei meliriknya sekilas. Saat itu juga, boom! Sekejap saja, dari arah beberapa meter jauhnya, kakek jelek itu meledakkan aura yang amat kuat. Di sekeliling tubuhnya, hawa yin, hawa jahat, dan kekuatan ilahi keruh bercampur menjadi satu. Seperti gunung berapi kehancuran yang meletus. Mengerikan sampai tingkat ekstrim. Begitu aura semacam itu muncul, membuat tiga orang di belakang termasuk si gendut menggigil hebat. Terlalu menakutkan. Mereka memandang Mu Bei. Si kurus berbisik, "Kakak, kami sudah mengantarmu sampai sini. Sekarang kami boleh kabur tidak?" Mu Bei berkata, "Lihat tampangmu yang tidak punya nyali itu. Bukannya aku sudah bilang, aku ini tak terkalahkan." Si kurus, "Kakak satu ini, kok bisa sebegitu senangnya ngomong besar? Di alam semesta besar ini, selain beberapa orang seperti Lin Tiandi itu siapa yang berani bilang dirinya tak terkalahkan?" Kakek jelek itu ikut mengejek, "Tak terkalahkan. Bocah kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk mengaku tak terkalahkan?" Mu Bei berkata, "Diriku sendiri." Ada keberatan. Kakek jelek itu menyeringai mengejek. Detik berikutnya, sosoknya sudah muncul di hadapan Mu Bei. Diiringi hawa yin yang mengerikan, ia mengulurkan tangan mencengkeram ke arah leher Mu Bei. Namun ketika cengkeramannya tinggal sejengkal dari leher Mu Bei, tangan itu tiba-tiba terhenti. Mu Bei telah lebih dulu meraih dan mencengkeram pergelangan tangannya. Pupil kakek jelek itu kembali menyempit. Memang ia belum keluar dengan kekuatan penuh, tapi ia sudah memakai sekitar 70% tenaganya barusan. Kecepatannya sangat tinggi. Dalam kondisi seperti itu, Mu Bei masih bisa meraih dan mencengkeram pergelangan tangannya, menggagalkan serangan itu begitu saja. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Saat ia masih tercengang memikirkan masalah ini, kaki Mu Bei sudah menghantam perutnya. Boom! Kakek jelek itu terbang menyamping seperti boneka jerami tertendang. Sekali terbang itu, ia terpental sampai puluhan meter jauhnya. Tiga orang di belakang serempak ternganga, menatap Mu Bei seolah sedang menatap dewa.
Sudah 2 kali berturut-turut. Kenapa rasanya Mubei seakan bisa menggilas kakek jelek itu begitu saja? Padahal kakek jelek itu adalah kultivator ranah kaisar kehidupan. Mubei bisa menggilas ranah kaisar kehidupan. Pemuda yang memimpin itu bergumam, "Kakak, jangan-jangan kamu benar-benar tak terkalahkan?" Mubei menjawab, "Tentu saja." Pemuda itu, Mubei bertanya, "Kenapa?" Pemuda itu menurunkan suara, "Sebenarnya, aku barusan cuma kaget dan bergumam sendiri, tidak benar-benar bertanya pada kakak. Lalu, kakak boleh bilang kakak sangat kuat. Tapi bilang tak terkalahkan, itu sungguh agak kebangetan. Aku ini bukan bodoh, mana mungkin percaya." Mubei. Ia menatap pemuda itu, "Nanti setelah aku bereskan kakek mesum ini, aku akan bertanding denganmu baik-baik." Pemuda itu langsung menggigil. Lalu wajahnya mendadak berubah serius. Ia berdiri tegak dan berkata lantang pada Mubei, "Kakak, Anda memang tak terkalahkan. Siapapun yang meragukan kakak, adalah musuhku." Mubei mengangguk puas, "Nah, begitu baru benar." Lah kembali mengalihkan pandangannya pada kakek jelek itu. Bab 1560 bukan sekadar sulit. Menatap balik ke arah Mubei, mata lelaki tua berwajah jelek itu mendadak menjadi sedingin es. Tatapan Mubei datar, seolah semua sudah berada di dalam genggamannya. Ini jelas sedang merendahkannya, menghinanya. Ia menatap Mubei tajam, lalu berkata, "Bocah, selama hidup, ini pertama kali aku melihat orang segila kamu." Mubei berkata tenang, ini juga akan jadi terakhir kalinya." Wajah lelaki tua jelek itu seketika menjadi bengis. Sombong. Pemuda di depannya ini benar-benar terlalu sombong. Menganggap semua orang tidak ada. Ia menggeram, "Dasar cari mati." Boom. Aura yang lebih mengerikan meledak ke langit. Ia mengerahkan sebuah stempel pusaka. Stempel itu memancar cahaya aneh dan langsung menekan turun ke arah Mubei. Tekanannya meluap sampai ke langit. Mubei tidak mengelak dan tidak menyingkir. Pedang penumpas petaka muncul di tangannya, ia mengayunkannya sambil lalu. Momen berikutnya, pedang penumpas petaka dan stempel pusaka itu saling beradu. Krak. Diiringi suara ringan, stempel pusaka itu terbelah menjadi 2. Lalu, dari stempel yang terbelah itu menyembur keluar berkas-berkas cahaya. Itu adalah ki senjata dari stempel tersebut. Aura senjata itu langsung menembus masuk ke dalam pedang penumpas petaka. Sesaat kemudian, aura pedang penumpas petaka naik sedikit. 3 orang gemuk di kejauhan kembali melotot. Stempel itu adalah senjata pusaka tingkat mandat kaisar, kekuatannya sangat besar. Namun sekarang, oleh Mubei, dipotong jadi 2 dengan 1 tebasan. Hanya 1 tebasan saja. Ini benar-benar di luar nalar. Terlalu gila. Lelaki tua berwajah jelek itu sendiri pun pupil matanya mengecil tajam, sulit percaya pada apa yang baru saja ia lihat. Stempel pusaka itu adalah senjata terkuat miliknya, namun bisa ditebas menjadi 2 oleh 1 ayunan santai pedang Mubei. Bagaimana mungkin? Saat ini, Mubei menatapnya dan berkata, "Kamu yang berada di lapisan keempat ranah mandat kaisar, cuma segini kemampuanmu." Setelah ia menyempurnakan energi awal yang diberikan Kaisar Hengtian, dan kultivasinya menembus ke ranah takdir, ia memang ingin melihat, tanpa membuka domain hati langit dan bintang kecil nyata, sebenarnya sampai level apa kekuatan tempurnya sekarang. Dan si tua gila di depannya ini, jelas adalah objek percobaan yang sangat bagus. Masalahnya si tua gila ini ternyata tidak terlalu bisa diandalkan. Ia tidak membuka domain hati langit, tidak menegakkan bintang kecil nyata. Bahkan begitupun, lawan tetap tidak bisa memberinya sedikit pun tekanan. Padahal bagaimanapun juga, dia itu lapisan keempat ranah mandat kaisar. Wajah lelaki tua berwajah jelek itu menjadi makin bengis. Ia menatap Mubei dan menggeram, baik,
sampah kecil, akan kubiarkan kamu lihat kekuatan asliku." Begitu suara itu jatuh, kedua tangannya mulai membentuk serangkaian mudra. Formasi mudra yang ia susun tampak kuno dan rumit. Seiring mudra itu terbentuk, di belakangnya mendadak muncul sebuah celah ruang waktu yang amat besar. Dari balik celah itu, menyebar keluar aura yang amat sangat kelam dan jahat, disertai jeritan hantu yang melengking. Tak lama kemudian, seekor makhluk tengkorak setinggi kurang lebih 3 meter merangkak keluar. Seluruh tubuhnya diselimuti kilau darah, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Ia merentangkan cakar tulangnya, mencengkeram kedua sisi celah ruang waktu itu, lalu merobeknya seperti merobek kertas, kemudian melangkah keluar selangkah demi selangkah. Setiap kali ia melangkah, ruang di sekelilingnya terdengar suara cicit-cicit, sedikit demi sedikit terhapus lenyap. Tanah di bawah telapak kakinya mulai meleleh. Cahaya darah yang menusuk mata dalam sekejap penuh memenuhi setiap jengkal ruang dalam radius puluhan meter. Pemandangan ini membuat 3 orang gemuk yang tak jauh dari situ serentak berubah, wajah mereka semua gemetaran tanpa sadar. Ini apa? Suara mereka sendiri sampai bergetar. Makhluk tengkorak kematian setinggi itu membuat mereka merasa seolah jantung mereka sedang diremas erat-erat oleh sebuah cakar hantu, seakan kapan saja akan diremukkan. Bahkan Mubei, pada saat ini, matanya pun sedikit bergetar. Makhluk tengkorak ini jelas tidak sederhana. Tidak, lebih tepatnya, sangat mengerikan. Kehadirannya membuat Mubei yang sekarang benar-benar merasakan ancaman. Teknik pemanggilan. Ia sempat menebak begitu, namun segera menggeleng. Salah. Ini memang termasuk jenis teknik pemanggilan, tetapi jelas bukan teknik dari alam semesta peradaban tingkat 2. Dimensinya berbeda. Saat ini, lelaki tua berwajah jelek itu menatap Mubei, lalu menoleh ke arah makhluk tengkorak itu dan menjerit, "Bunuh! Bunuh dia untukku!" Makhluk tengkorak itu menatap Mubei. Detik berikutnya, ia langsung melangkah ke arah Mubei. Dimanapun ia lewat, ruang langsung terhapus lenyap. Mubei untuk pertama kalinya mundur. Saat ia mundur, tangan kanannya yang memegang pedang penumpas petaka bergetar halus, satu tebasan ki pedang yang menyilaukan langsung menebas ke arah makhluk itu. Ki pedang itu tiba dalam sekejap. Sedetik kemudian, ki pedang itu menghantam tubuh makhluk tengkorak. Cicit. Ki pedang itu lenyap begitu saja. Mata Mubei sedikit bergetar. Tebasan barusan sama sekali tidak lemah, seharusnya sudah cukup untuk menghabisi lelaki tua berwajah jelek itu dengan mudah. Namun jatuh di tubuh makhluk tengkorak ini, rasanya seperti seberkas api kecil yang dilemparkan ke dalam lautan. Ia menatap makhluk tengkorak itu, jauh melampaui peradaban tingkat 2. Makhluk tengkorak itu melangkah pelan mendekatinya. Aura dingin menusuk tulang semakin pekat. Bersamaan dengan itu, sebuah aura kesialan yang amat tidak baik mengitarinya. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua berwajah jelek itu tiba-tiba bergetar hebat. Ia langsung menyemburkan segumpal darah hitam. Seiring perubahan itu, gerakan makhluk tengkorak tersebut seketika melambat. Di belakangnya, sebuah terowongan ruang waktu muncul lagi dengan sendirinya. Ada kekuatan tak kasat mata seakan hendak memaksanya kembali ke sana. Melihat pemandangan ini, Mubei sama sekali tidak merasa heran. Pada akhirnya, makhluk tengkorak ini adalah sesuatu yang dipanggil oleh lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu tiba-tiba memuntahkan darah dan terluka, tentu saja dampaknya sangat besar bagi makhluk panggilan semacam ini. Sedangkan alasan lawan memuntahkan darah, jelas saja, itu adalah hantaman balik dari teknik yang ia gunakan barusan. Mubei menatap lelaki tua berwajah jelek itu, dengan kekuatan ilahimu, menopang teknik ini pasti bukan sekadar sulit, kan? Lelaki tua itu menggertakkan gigi, menatap Mubei dengan penuh kebencian. Mubei bisa langsung menebak alasan ia memuntahkan darah hanya dalam sekejap. Berikutnya, ia menggeram,
energi milikku sendiri menang tidak cukup. Tapi, kamu kira aku tidak punya cara lain untuk menopangnya? Tiba-tiba ia membuka telapak tangan kanannya. Segumpal cahaya muncul di atas telapak tangannya. Cahaya itu memancarkan energi Dao yang amat kental. Sumber Dao. Mu Bei hanya menatap tenang. Saat ini, lelaki tua berwajah jelek itu menggerakkan sumber Dao di tangannya. Sumber Dao itu memancarkan cahaya terang. Gelombang demi gelombang cahaya menyelimuti tubuhnya. Seketika, terowongan ruang waktu di belakang makhluk tengkorak itu menutup. Makhluk itu langsung mengulurkan cakar tulangnya, mencengkeram ke arah Mu Bei. Saat cakarnya menyambar ke arah Mu Bei, ruang di sekeliling langsung diselimuti dan disegel oleh sebuah kekuatan mengerikan. Bahkan sekalipun Mu Bei mengerahkan dadau ruang, ia tetap tidak bisa menerobos. Lelaki tua berwajah jelek itu menjerit, "Mati." Kekuatan Ilahinfa sendiri memang tidak cukup untuk mempertahankan keberadaan makhluk tengkorak yang dipanggil itu. Namun, ia punya sumber Dao sebagai mata air energi. Sumber Dao. Benda ini adalah inti dari sebuah dadao. Jika dimurnikan, bisa membuat seseorang menguasai kekuatan dadao yang bersangkutan. Jika tidak dimurnikan, ia bisa digunakan langsung sebagai sumber energi raksasa. Weng. Ruang bergetar. Cakar tulang makhluk tengkorak yang mengandung aura pemusnahan itu, dalam sekejap sudah ada di depan Mu Bei. Mu Bei tetap tenang. Ia mengangkat tangan. Segel 4 simbol muncul di telapak tangannya, langsung menyambut cakar makhluk tengkorak itu. Keduanya beradu. Weng. Segel 4 simbol bergetar, kekuatan penyegelan memancar gila-gilaan. Sesaat kemudian, boom. Makhluk tengkorak itu terpental mundur beberapa langkah. Pemandangan ini membuat 3 orang gemuk itu menatap dengan ekspresi tak percaya. Itu. Segel 4 simbol. Segel 4 simbol. Sepertinya memang itu. Mereka bertiga terguncang hebat. Segel 4 simbol. Mu Bei ternyata menguasai teknik pusaka Raja Manusia ini. Lelaki tua berwajah jelek itu juga berubah wajah. Teknik pusaka Raja Manusia. Di tubuh Mu Bei ternyata ada teknik pusaka Raja Manusia. Detik berikutnya, ia tertawa terbahak-bahak, baik. Langit benar-benar tidak memperlakukan aku dengan buruk, Segel 4 simbol, teknik pusaka Raja Manusia seperti ini, ternyata dikirimkan langsung ke hadapanku. Hahaha. Ia menatap Mu Bei, mata penuh dengan keserakahan. Nilai sebuah teknik pusaka Raja Manusia, itu tak terhingga. Ia menatap Mu Bei dan berkata, "Bocah, serahkan dengan patuh metode kultivasi teknik itu pada aku. Maka aku bisa memberimu kematian yang cepat." Bersambung.